Kalian pasti pernah mendengar cerita yang mana ada seorang manusia yang apapun yang dia sentuh akan berubah menjadi emas. Di kartun-kartun ada itu kayaknya ya. Nah, di mitologi Yunani namanya adalah Midas. Midas ini adalah seorang raja dari Phrygia. Raja Midas ini juga muncul di game God of War, Ghost of Sparta kayaknya. Jadi suatu hari, petani Phrygia menemukan lelaki tua yang mabuk. Lelaki tua itu atau kakek tua itu bernama Silenus. Ditangkaplah kakek itu, kemudian dibawa ke hadapan Raja Midas. Dan Raja Midas ternyata mengenali kakek itu. Kakek itu adalah kakek yang paling bijaksana. Cuman karena dia mabuk, jadi kebijaksanaannya itu nggak kelihatan. Jadi bukannya menghukum, Raja Midas menyambut Silenus dengan hangat, di mana para pelayannya memberi makan kakek itu dan menghiburnya. Kemudian Raja Midas membawa Silenus kembali ke tuannya, yaitu Dewa Dionysus, dewa kesuburan. Dionysus berasa bersyukur dan menghadiahi Raja Midas satu permintaan. Dan Raja Midas meminta kemampuan sentuhan emas. Nah, terkabullah permintaan Raja Midas itu. Pertama, dia ngetes megang ranting dan batu. Dan ranting dan batu itu berubah menjadi emas. Seneng lah ya kan Raja Midas ini. Tapi itu hanya sementara. Ketika Raja Midas mau naik kuda, kudanya berubah menjadi emas. Jadi nggak bisa dipakai. Terus ketika dia mau mencuci tangan, airnya berubah menjadi emas. Mau makan pun makanannya berubah jadi emas. Jadi ya Raja Midas ini nggak bisa makan. Kalaupun disuapin, pas makanannya nyentuh mulut, makanannya langsung berubah jadi emas. Jadi percuma juga disuapin. Kemudian Raja Midas tidurlah di kamarnya. Dan tempat tidurnya berubah jadi emas juga. Raja Midas jadi nggak nyaman karena bantal dan tempat tidurnya berubah menjadi emas yang keras. Dan yang bikin dia sedih lagi adalah ketika anaknya yang masih kecil berlari memeluk dirinya. Dan seketika anaknya Raja Midas berubah menjadi emas. Jadi Raja Midas kembali menemui Dewa Dionysus. Dia minta kemampuannya dikembalikan, dihilangkan. Dionysus pun menyarankan Raja Midas untuk membasuh badan di mata air sungai Pactolus, karena mata airnya mampu menghilangkan kemampuan Raja Midas. Akhirnya Raja Midas mampu menemukan sungai Pactolus. Dia bersyukur dan melompat ke sungai Pactolus. Dan kekuatan Raja Midas pun hilang. Semua yang tadinya berubah jadi emas kembali seperti semula. Akhirnya dia bisa makan dan gak kelaparan lagi. Nah, tentu saja cerita mitologi ini mengajarkan kita untuk tidak serakah dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ada juga kisah Raja Midas yang memiliki telinga keledai yang panjang. Jadi Dewa Apollo dengan Dewa Pan itu lagi kontes musik. Kebetulan Raja Midas lewat. Dan bodohnya Raja Midas adalah dia bilang kalau musik dari Dewa Pan lebih baik ketimbang musik dari Dewa Apollo. Apollo otomatis marah dan mengutuk Raja Midas akan memiliki telinga yang panjang seperti keledai. Malu karena kupingnya, Raja Midas menutupi telinganya dengan perhiasan-perhiasan. Cuman ya Raja Midas nggak mungkin bisa nyembunyiin ini dari tukang pangkasnya. Jadi tukang pangkasnya tahu kalau Raja Midas punya telinga keledai. Tukang pangkas itu pun diancam untuk bersumpah jangan kasih tahu rahasia raja ini ke siapapun. Udah bersumpah, cuman tukang pangkasnya nggak bisa jaga rahasia. Setelah ini ceritanya nggak masuk logika ya. Jadi tukang pangkas itu gali tanah, kemudian dia bisik-bisik di lubang galiannya itu. Raja punya telinga keledai, baru ditutup, ditimbun lagi. Terus tumbuhlah tanaman dari lubang galian itu. Nah, setiap kali tanaman itu kena angin, akan ada suara raja punya telinga keledai. Dan dengan fenomena itu semua orang tahu kalau Raja Midas punya telinga keledai. Ketika raja mengetahui kalau rahasianya terbongkar, dia membunuh tukang pangkas itu dan Raja Midas pun bunuh diri. Dia minum racun. Oke, jadi itulah konten tentang Raja Midas. Buat yang nanya kenapa aku upload kontennya lama, itu karena biasanya memang 3 hari baru siap. Hari pertama nulis skrip, nyari topik. Hari kedua rekamannya, kemudian ngedit. Hari ketiga lanjut lagi ngedit, baru sekalian diupload. Jadi biasanya 3 hari. Cuman kadang ada 1 hari itu aku istirahat, memang nggak bikin konten. Dan itu tergantung ceritanya juga. Kalau ceritanya panjang, mungkin pembuatannya lebih lama lagi. Dan kenapa kemarin itu lama, itu karena aku sakit. Jadi sekitar ada 8 hari kemudian baru bisa upload. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton dan udah langganan nonton-nonton video di channel ini. Thank you support kalian. Sampai jumpa di next video.